Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dan hari ini saya Yuan Badrian akan share tentang pengalaman saya yang tadi pagi saya bareng dengan teman saya. Jadi saya jemput teman saya dan di perjalanan itu kita ngobrolin tentang skill, knowledge, attitude-nya seorang YouTuber. Kebetulan dia juga seorang YouTuber. Jadi hari ini apa sih yang harus kita ketahui tentang skillnya apa, knowledge-nya itu apa, dan attitude-nya itu apa, atau kemampuan pengetahuan serta perilaku apa sih menjadi seorang YouTuber. Ini penting banget. Nah, saya tidak berniat untuk mengajari Anda para YouTuber-YouTuber yang sudah jadi suhu ya. Hari ini anggap saja saya refreshment buat teman-teman yang menjadi seorang YouTuber dan sudah langlang buana di dunia per-YouTuban ya. Oke, baik teman-teman semua. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang skill, knowledge, attitude itu adalah bagaimana kita mengetahui dulu tujuan dan niat kita menjadi seorang YouTuber. Nah, apakah tujuan Anda itu ingin menjadi orang yang terkenal, cari identitas, viral? Nah, kemudian apakah Anda ingin menjadi orang yang memang cari duit di YouTube gitu dengan mencari subscribe ya, terus dipasang iklan atau mencari jam tayang? Jadi anggaplah bahwa YouTube ini menjadi ladang pekerjaan Anda, meninggalkan pekerjaan Anda. Nah, ada beberapa orang yang seperti itu. Ada juga niat dari tujuan daripada menjadi seorang YouTuber itu adalah dimana dia ingin sharing pengalaman ataupun ingin memberikan satu manfaat untuk orang lain dengan informasi-informasi positif yang bisa dia share di YouTube. Nah, kembali kepada diri Anda ingin menjadi seorang YouTuber itu tujuannya apa? Mau ngapain? Tujuan akhirnya seperti apa? Nah, ini yang menjadi sebuah PR Anda. Coba luruskan kembali niatnya. Apa yang menjadi niat Anda, tujuan Anda menjadi seorang YouTuber? Ya, itu dulu. Karena kalaupun memang Anda sudah mengetahui secara jelas tujuan Anda akan jauh lebih mudah nantinya mengetahui sebetulnya skill saya harus kayak gimana, pengetahuan apa yang harus saya dapatkan, dan attitude-nya kayak gimana. Tuh ya. Kemudian, yang keduanya adalah Anda harus sangat memahami kepada aturan-aturan yang dibuat oleh YouTube. Aturan-aturan yang memang sudah harus Anda sepakati. Dan Anda pastinya checklist kan ketika Anda membuat satu YouTube. Tapi banyak orang juga yang tidak membaca itu. Contoh misalnya apakah channel Anda ini berhubungan dengan anak-anak gitu. Kemudian aturan-aturan dalam hak cipta. Nah, ini yang menjadi satu concern kita. Baru-baru ini ada top 10 10 YouTuber di Indonesia yang akhirnya harus di blacklist, dikeluarkan dari YouTube, yaitu inisialnya adalah CS ya. CS ini dikeluarkan karena memang melanggar hak cipta. Hati-hati dengan itu semua. Jadi teman-teman semua, secara umum saya tidak mungkin menjelaskan aturan-aturan dari YouTube itu seperti apa. Anda bisa baca karena ini sangat panjang dan harus memahami secara detail. Anda silahkan baca di sana. Nah, tapi secara umum, yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Ketika Anda mengupload YouTube orang lain ataupun video orang lain, terus musik dari orang lain, ya, ataupun memang acara televisi itu ya, yang Anda coba ambil cuplikannya, masukkan ke dalam channel Anda, hati-hati dengan durasinya. Karena kalaupun memang Anda memasukkan itu dengan durasi yang memang melanggar aturan dari YouTube, Anda bisa kena blacklist atau ban, ya, kena ban tadi. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya? Anda harus bisa-bisa saja sebetulnya menggunakan atau mengupload video orang lain, tapi ada istilah dari YouTube itu yang namanya fair use gitu, pemakaian yang wajar. Nah, durasinya berapa lama? Durasinya adalah tidak lebih dari 23 detik. Ya, katakanlah 20 detik lah ya, biar aman gitu. 20 detik udah stop teman-teman semua. Anda harus mengganti dengan channel yang lain ataupun Anda memberikan komentar apapun itu, ngomong apapun itu. Yang pasti adalah jangan lebih dari 20 detik tadi. Ya, itu hak cipta, termasuk juga dalam musik dan lain-lain. Yang kemudian lagi adalah tidak boleh melakukan satu plagiat dari YouTube orang lain Anda upload kembali, atau ada beberapa orang yang merubah video tersebut dengan video dia tapi kontennya masih serupa. Ketahuan juga ini bahaya ya. Jadi perhatikan itu. Lebih baik Anda kreatif mencari ide-ide sendiri. Bagaimana caranya membuat channel yang memang menarik untuk orang lain. Oke. Di tahap ketiga atau yang ketiganya lagi adalah bagaimana Anda mengetahui tentang hobi ataupun apa yang menjadi karakter Anda.
Ketika Anda sudah mengetahui hobi ataupun karakter Anda akan jauh lebih mudah untuk menentukan segmen pasar mana yang akan Anda sasar gitu ya. Kemudian Anda juga akan lebih menikmati ketika Anda mengupload atau membuat video karena memang itu hobi Anda. Anda bisa lihat di YouTube channel ada orang yang hobinya mancing, akhirnya dia mengupload yang berhubungan dengan mancing, dengan main bola, dengan main burung ya, burung beneran ya, maksudnya burung yang terbang ya. Oke. Nah, coba perhatikan hobi Anda. Ada juga orang-orang yang hobi baca buku, akhirnya dia mereview buku. Ya, banyak sekali hobi-hobi yang diupload menjadi sebuah channel YouTube pribadi. Anda juga harus menentukan itu. Anda akan mencari hobi Anda apa, ya. Jadi yang ketiga adalah seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah ketika Anda sudah mengetahui ketiga aspek tadi, maka mulai aja dulu. Nah, yang keempat ini adalah mulai aja dulu. Jadi Anda tidak harus menunggu kamera yang super canggih, beli kamera yang mahal, terus Anda nyiapin mic dengan Bluetooth yang mahal juga, tidak usah. Anda cukup membuat video sesuai dengan apa yang Anda mampu, yang ada. Yang penting kameranya clear, bisa dilihat. Udah gitu aja dulu. Mulai saja dulu selama memang Anda merasa bahwa video yang akan Anda upload adalah positif dan diminati oleh orang lain. Kemudian ketika Anda sudah mengupload, pastinya Anda harus membuat video tersebut enak dilihat orang. Artinya apa? Kalau Anda memang ingin menjadi seorang YouTuber yang profesional, ketika membuat video tadi berarti Anda harus punya skill dalam kemampuan editing video. Ya, setting-settingan video seperti apa? Contoh misalnya setting gimana menentukan kata kuncinya supaya dicari mudah dicari orang lain. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana membuat kata kunci agar mudah dicari orang lain. Kemudian yang berikutnya lagi, Anda berarti harus mendownload beberapa aplikasi agar ketika Anda melakukan editing dalam video ini jauh lebih lancar. Ini skill berikutnya lagi ya. Kita juga akan bahas minimal downloadan aplikasi apa saja yang akan kita perlukan ya. Lanjut ke bagian ke-6, teman-teman semua. Yang ke-6 ini adalah Anda konsisten melakukan uploading. Jadi kalaupun memang dalam satu minggu satu kali, ya udah Anda satu kali mengupload gitu. Nah, beberapa teman-teman yang YouTuber itu melakukan uploading dua kali dalam satu minggu gitu ya. Jadi yang terpenting adalah Anda konsisten melakukan uploading. Jangan sampai dalam 2 minggu, apalagi 1 bulan Anda tidak melakukan uploading ya. Atau satu hari Anda upload tiba-tiba 50 video, kemudian 1 minggu tidak mengupload lagi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena YouTube akan melihat bagaimana algoritma Anda mengupload video. Jadi tolong berbijaklah dalam hal tersebut ya. Kemudian, tapi sebetulnya teman-teman semua, dalam hal ini kalaupun memang Anda sudah punya perencanaan, lakukan perencanaan tadi ya. Dalam hal ini ketika Anda sudah melakukan di tahap ke-6 ini, Anda buat perencanaan kira-kira konsepnya apa ya, item apa saja yang akan Anda upload. Nah, ini Anda tulis di buku diary Anda atau di buku apapun itu, Anda buat perencanaan. Ketika ada sesuatu yang baru yang menarik misalnya ya, Anda bisa saja merubah perencanaan Anda. Yang terpenting adalah fleksibel dan Anda menikmati hal tersebut selama tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube ataupun Anda tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, yang berikutnya lagi, yang ketujuh adalah link. Ini penting. Kenapa? Ketika Anda sudah mengupload, mengedit dengan baik, berarti Anda butuh sarana mengupload itu dan linknya. Berarti sosial media Anda diperlukan di sini ya. Anda harus punya jaringan komunikasi dengan baik dengan orang lain. Sosmednya coba disebar. Kemudian Anda juga membangun komunitas-komunitas yang serupa, misalnya dengan hobi Anda ataupun dengan YouTuber yang lain ya. Nah, Anda juga di link ini bisa saja berkolaborasi dengan beberapa YouTuber agar Anda tidak monoton. Coba Anda cari YouTuber yang lain yang mungkin bisa sama-sama saling mendukung channel Anda. Nah, terakhir teman-teman semua adalah membangun relationship yang baik dengan para komentator yang ada di kolom komentar Anda ataupun para subscriber Anda. Nah, meskipun para komentator itu nyinyir ya, Anda tetap harus memiliki sebuah attitude yang bagus di situ, yaitu menanggapi dengan positif ya. Banyak sekali orang-orang yang haters terhadap video kita, underestimate terhadap diri kita, dari mulai fisik sampai dengan konten di komentari. Itu adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi, tapi Anda tetap tidak boleh berputus asa. Attitude Anda tetap harus dijaga untuk tidak membalas dengan cara yang tidak baik juga. Oke, karena
teman-teman semua, ketika orang yang memiliki niatan buruk ataupun orang yang menaruh kebencian dalam hatinya, tetap saja dia akan melihat sisi negatif dari diri kita. Meskipun kita sudah melakukan hal yang lebih baik ataupun yang terbaik, tetap saja dia akan melihat sisi negatif dari diri kita, karena memang kebencian sudah ada dalam diri dia. Oke, dan jadikan komentar-komentar yang negatif atau nyinyir tadi adalah menjadi sebuah perubahan buat Anda. Tetap improvement buat Anda pribadi ya. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang memang harus Anda perhatikan. Nah, kalaupun memang kita rangkum, tunggu ya, saya minum dulu. Kalau kita rangkum seperti apa skill, knowledge, dan attitude-nya. Yang pertama tentang knowledge, coba ingat-ingat dulu. Apa kira-kira pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang YouTuber? Ya, pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang YouTuber yang pertama adalah aturan yang jelas yang dikeluarkan oleh YouTube. Anda sudah harus memahami itu dan bisa menjalankan itu ya. Yang berikutnya lagi adalah Anda mengetahui tentang niat dan tujuan Anda menjadi seorang YouTuber. Terus Anda juga mengetahui apa yang menjadi hobi Anda ya. Kemudian Anda juga bisa menjadi diri Anda sendiri di sana dengan meng-create seperti apa sih hobi Anda, dikolaborasikan dengan karakter Anda. Oke, kemudian itu di knowledge atau di pengetahuan. Di skillnya, skill yang harus Anda ketahui atau Anda miliki yang pertama adalah cara mengedit video. Kalau Anda memang ingin menjadi seorang YouTuber profesional, cara mengedit video harus Anda pelajari gitu. Kalau saya pribadi, saya memang tidak mempelajari secara banyak bagaimana cara mengedit, karena memang tujuan saya adalah meng-sharing pengalaman serta memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Tapi kalau Anda memang tujuannya profesional, mencari penghasilan yang begitu banyak gitu dan menjadikan ini sebuah pekerjaan, ya berarti skill untuk editing itu harus dikuasai. Kemudian adalah komunikasinya. Komunikasi dengan orang lain juga harus dikuasai, skill untuk komunikasi. And then yang lagi adalah tentang konsistensi. Konsistensi berarti skill Anda dalam time management ya. Time management, bagaimana mengupload video Anda gitu. Anda harus punya time management yang baik. Ini bagian daripada skill. Nah, kemudian attitude ini yang tidak kalah pentingnya, karena saya melihat beberapa orang-orang atau sampai dengan di-ban atau dikeluarkan dari YouTube seperti yang tadi yang saya sampaikan, CS ini gitu, dikeluarkan artinya bahwa dia tidak begitu paham atau belum menjalankan attitude yang baik. Attitude yang pertama adalah teman-teman mengetahui bagaimana caranya menghargai hak cipta orang lain gitu. Ya, karena kalaupun memang Anda juga hak ciptanya dibajak orang lain, gimana rasanya gitu. Coba Anda tidak plagiat, yang keduanya itu. Tidak plagiat, terus perhatikan hak cipta orang lain. Yang berikutnya lagi adalah Anda harus memiliki positive thinking, positif jempol ketika Anda ngetik gitu ya, atau mengkomentari orang lain juga yang pedas terhadap Anda harus tetap positive thinking. Berikutnya lagi adalah membangun attitude dengan relasi yang baik, di mana Anda memiliki sebuah feedback, dapat menghargai orang lain, menunjukkan intrapersonal yang baik. Ini bagian dari sebuah attitude. And then Anda juga harus jujur. Jujur terhadap diri Anda sendiri dan jujur terhadap orang lain. Jujur dalam hal apa ini? Jujur dalam tema Anda, jujur dalam subscribe Anda. Jangan sampai Anda mencari subscribe ya dari orang-orang yang memang di situ misalnya diberikan komentar, di komentarnya please bendera merah atau please subscribe gitu ya. Itu harus hati-hati gitu. Dan sekarang sudah ada aplikasi di saya tidak usah sebutkan ya, di Play Something gitu. Di sana sudah ada aplikasi yang sama-sama mencari subscriber. Nah, ini juga membuat subscriber gitu di sana. Nah, ini harus Anda hindari. Anda harus memiliki attitude yang baik, di mana Anda harus jujur dalam mengambil subscribe dari orang lain, di mana orang lain subscribe terhadap channel Anda dengan jujur. Nah, berikutnya lagi ya pastinya adalah sabar terhadap komentar-komentar orang lain ya. Ini harus sabar, apalagi dalam dunia sekarang ini saling menjatuhkan, di mana satu YouTuber dengan YouTuber yang lain pun sometimes di mana mereka berusaha untuk menjatuhkan. Contohnya misalnya mengatakan giveaway itu adalah settingan. Nah, ini adalah bagian yang saya pikir harus dihindari oleh Anda. Oke? Sabar juga menghadapi komentar-komentar yang nyinyir di kolom komentar Anda. Tetap Anda harus memberikan feedback yang positif ya. Karena apa? Sunatullah dalam kehidupan ini tidak semuanya orang baik. Yang baik adalah diri Anda. Oke. Itu.
Oke, itu yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kalau Anda berpikir bahwa channel ini bermanfaat atau apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda, please like and subscribe. Thank you so much for your attention. Kita akan kembali di channel yang lain. Kita akan membahas tentang tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana caranya mengunci kata agar mudah diambil oleh orang lain atau dilihat orang lain, kemudian aplikasi apa yang sesuai, serta hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan dalam mengupload video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.